Hai, saya Fajar Alfamsa. Hari ini untuk Indonesia Kaya. Hai, selamat datang kembali di Indonesia Kaya Sumatera Barat. Ini adalah episode ketiga. Kita mulai perjalanan kita menikmati kekayaan Indonesia di bumi Minangkabau dari sini di Aiange Cottage, rumah budaya Fadlizon. Memasuki kawasan di Aiange Cottage, yang paling pertama sekali akan kita temukan adalah ini, rumah puisi Taufik Ismail. Karena masih dalam suasana pandemi, tempatnya masih tutup. Jadi yang mau kembali ke sini atau yang mau menyaksikan kegiatan pembacaan puisi atau melihat koleksi-koleksi puisi dan buku di dalam, boleh kembali di akhir Desember. Selamat datang di Aiange Cottage, rumah budaya Fadlizon. Ikutin saya. Rumah budaya Fadlizon berlokasi di Jalan Raya Padang Panjang, Bukit Tinggi, kilometer 6, yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tempat yang diharapkan menjadi kantong kebudayaan Minangkabau dan Nusantara oleh pejuang politik Partai Gerindra ini diresmikan pada 4 Juni 2011. Berdiri di lahan seluas 4.700 meter persegi dan diapit 3 gunung. Suguhan pemandangan yang indah lengkap dengan koleksi yang akan memanjakan mata, pikiran, dan rasa. Di sini kita bisa melihat koleksi ratusan jenis keris Minangkabau yang dikumpulkan dari berbagai daerah selama bertahun-tahun. Ada pula ratusan jenis buku bersejarah yang menggambarkan sejarah Minangkabau. Selain songket kuno, perhiasan kuno, dan juga fosil. Ini dia kami bagikan sedikit gambaran koleksi rumah budaya Fadlizon di lantai 1. Sekarang kita naik ke lantai 2. Selain dapat difungsikan sebagai ruang pertemuan, di salah satu sudut kita bisa menyaksikan alat musik tradisional Minangkabau. Di sisi lain, ada pula koleksi wayang yang menampilkan figur tokoh pewayangan Jawa, tokoh-tokoh nasional, hingga Wali Songo. Selain bisa melihat view di sekitar karena dinding yang terbuat dari kaca di bagian lantai 2, juga terdapat alat tenun tradisional. Oh ya, selain datang untuk menikmati koleksi peninggalan dan benda-benda kebudayaan Minangkabau dan Nusantara yang ada di rumah budaya Fadlizon ini, kita bisa menginap dan menikmati sensasi langsung merasakan kenikmatan indahnya alam Sumatera Barat di Nagari Aiange. Di sini di Aiange Cottage. Langsung cek aja di Instagramnya ya. Ini dia Instagramnya. Oke deh, yuk kita lanjut keliling lagi. Dan sekarang saya akan ajak sahabat-sahabat Gerindra TV untuk melihat patung The Founding Fathers-nya Indonesia yang ada di belakang situ dengan view yang menakjubkan. Yuk. Adalah koleksi dari Rumah Kebudayaan Fadlizon, dan ini adalah ide dari beliau dan mahakarya dari pematung Bambang Win pada tahun 2016-2017. Satu lagi koleksi yang ada di sini, salah satu kebanggaan kita juga, musisi legendaris Indonesia, Idris Sardi.
lantai 2, tepatnya di bagian restoran, ada patung Mahatma Gandhi. Patung karya Bambang Winaryo ini diresmikan pada tahun 2015 langsung oleh The Ambassador of India, Mr. Gurit Singh. Yes, inilah dia rumah kebudayaan Fadlizon dan Aye Ange Cottage yang menjadi pembuka dari perjalanan kita kali ini. Dan semoga pandemi segera berakhir dan sahabat-sahabat Gerindra yang berkesempatan untuk datang ke sini bisa menyaksikan langsung dan menikmati kebudayaan serta pementasan kesenian khas Minangkabau dari event-event yang diadakan di sini. Oke deh, kita akan lanjut ke titik selanjutnya di episode ketiga Indonesia Kaya Sumatera Barat. Di perjalanan kita menuju titik selanjutnya, kita melewati ini nih, Gari Tuo Pariangan yang menjadi satu dari 5 desa terindah di dunia versi media pariwisata berpengaruh Budget Travel. Bersanding dengan Wengen di Swiss, Aix di Prancis, Niagara-on-the-Lake di Kanada, dan Český Krumlov di Ceko. Ini adalah salah satu desa tertua di negari Minangkabau yang terletak di lereng Gunung Marapi. Nagari Pariangan, gak bohong sih, ini lewat aja kita udah keren banget, apalagi kita sempat mampir. Tapi karena kita buru-buru untuk ke titik selanjutnya dan mengejar jadwal, gak apa-apa ya, lain kali kita mampir lagi ke sini. Inilah titik kita selanjutnya, Istana Basa Pagaruyung, yang terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanah, Tanjung Emas, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan sejarah, terdapat 3 wilayah, Kabupaten Agam, 50 kota, dan Tanah Datar, yang dipercaya sebagai daerah segitiga yang dianggap menjadi poros awal persebaran kebudayaan Minangkabau. Daerah tersebut berjuluk Luha Nantigo, yang merupakan pemikiran awal masyarakat Minang, dan juga disebut sebagai wilayah Dare atau daratan. Wilayah ini juga dipercaya sebagai wilayah pemerintahan konfederasi yang disebut sebagai Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan yang merupakan gabungan dari nagari-nagari yang runtuh setelah terjebak dalam siasat kolonial Belanda saat Perang Padri bergejolak. Ini nih salah satu peninggalannya, Istana Basa Pagaruyung. Dan yang sekarang kita saksikan adalah replika dari bangunan aslinya, sebab bangunan asli sudah dibakar oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1804, yang dibangun kembali dengan detail yang sama persis dengan aslinya. Sebuah rumah panggung besar yang terdiri dari 3 lantai dengan 72 tonggak sebagai penyangga utama, juga terdiri dari 11 gonjong sebagai pucuk atap yang menghiasi bagian luar istana. Juga lengkap dengan dinding berhias ornamen ukiran khas Minangkabau yang berwarna-warni dengan total 58 jenis motif berbeda. Sekarang kita masuk ke dalam untuk melihat fungsi dari masing-masing lantai. Tapi untuk sahabat-sahabat Gerindra TV yang ingin berpenampilan seperti saya menggunakan pakaian tradisional Sumatera Barat, tepatnya yang saya gunakan ini adalah pakaian pengantin pria atau marapulai dari Sumatera Barat atau Nagari Minangkabau. Dan saya pilih warna khas sekali Minangkabau, merah dengan bersulamkan emas. Silakan langsung ke kantor pengelola yang ada di bagian paling bawah dari bangunan ini, tepatnya di bawah tangga di dekat pintu masuk utama. Selain untuk berfoto dengan menggunakan pakaian adat yang khas ini, kita dapat menyaksikan dan merasakan sensasi langsung menikmati pengalaman berkebudayaan di sini nih, di lantai 1 Istana Basa Pagaruyung, yang difungsikan sebagai ruangan pemerintahan yang di bagian tengah terdapat singgasana raja. Bisa kita lihat dong perpaduan antara cita rasa dan peninggalan kebudayaan khas Minangkabau di ruangan lantai 1 ini, yang dengan peninggalan-peninggalan yang sayang sekali hanya tersisa 15% dari insiden terbakarnya Istana Basa Pagaruyung akibat tersambar petir pada tahun 2007 lalu. Dan kalau untuk lantai 2, ini merupakan ruangan tempat beraktivitas para putri-putri raja yang belum menikah. Ukuran ruangannya sama persis dengan ruangan yang ada di bawahnya, bangunan utama di lantai 1. FYI, replika Istana Basa Pagaruyung ini rekonstruksinya dimulai pada 27 Desember 1976, yang diawali dengan peletakan tunggak tuo atau tiang utama oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu.
dengan titik di sebelah selatan dari bangunan aslinya. Naik ke lantai teratas, lantai ketiga dari Istana Basa Pagaruyung yang disebut sebagai Anjung Peranginan, yang posisinya terletak tepat di bawah atap atau gonjong yang berada di tengah bangunan atau dengan istilah gonjong mahligai. Ruangan ini difungsikan sebagai tempat beristirahat dan bersantai raja dan ratu di masa lalu sambil melihat pemandangan dan keadaan sekitar istana. Bangganya saya bisa menyaksikan langsung dan mengenakan pakaian adat tradisional Sumatera Barat di Istana Basa Pagaruyung sebagai warisan kebudayaan bangsa kita, Indonesia tercinta. Dari Istana Pagaruyung, kita lanjutkan perjalanan menikmati kekayaan Indonesia, Sumatera Barat. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalanan hari ketiga kita menikmati kekayaan Indonesia di Bumi Andalas, negeri Minangkabau. Setelah kita mulai tadi pagi, mulai dari cottage ke rumah budaya Fadlizon yang ada di daerah sekitar Bukit Tinggi, karena kita bermalam di sana. Kita lanjutkan setelah kita berfoto, bercengkrama dengan rakyat masyarakat yang hadir, dan kita sudah mencoba juga baju adat khas Minangkabau, baju adat pengantin laki-laki atau marapulai. Sekarang kita isi perut kita dengan menu khas Bukit Tinggi, Ngarai Siano. Tapi kita makannya di daerah Batu Sangkar. Ini ada di warung Mak Sari yang ada di jalan raya apa, Pak? Jalan Raya Batu Sangkar. Kita nikmatin, ini dia Itiak Lado Mudo. Inilah dia Itiak Lado Mudo, satu lagi kekayaan kuliner khas Sumatera Barat. Berdasarkan sejarah, kuliner khas ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu, dari zaman kolonial Belanda. Dahulu, hidangan ini adalah salah satu hidangan wajib setiap pesta panen sawah. Itiak, lado, dan mudo adalah tiga kunci dari hidangan khas ini. Itiak karena bahan dasarnya terbuat dari itiak atau bebek. Lado karena hidangan ini berselimutkan cabai yang berpadu dengan rempah-rempah yang pastinya akan menggugah selera para penikmat kuliner pedas Nusantara. Mudo adalah salah satu kata penting dari kuncinya, terbuat dari itiak yang berusia di bawah 6 bulan atau itik muda, dan juga terbuat dari cabai dan rempah-rempah. Cabainya khusus adalah cabai hijau yang terbilang masih muda. Selain itu, yang makan harus berjiwa mudo agar terus semangat mudo. Bercanda ya, siapa aja boleh makan untuk menikmati kekayaan kuliner khas dari Sumatera Barat ini. Tapi bener, kalau mau semangat, makannya cabai ya, yang pedes. Oke deh, ini dia Itiak Lado Mudo. Sudah cuci tangan, ini dia Itiak Lado Mudo. Dan ini sesuai request saya untuk menemaninya, ada kentang sama terong sama sambal. Kalau orang Minang bilangnya apa? Kantang, taruang, sambal apa Pak bahasa Minangnya? Lado, lado, sambal. Oke, ini dia. Kita akan icip dulu Itiak Lado Mudo. Kita cobain dulu yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata yang saya coba pertama adalah bagian ampela, gurih, tidak terlalu pedas. Jadi yang pengen nyobain yang tidak terlalu kuat makanan pedas, ini masih bisa. Cukup sesuaikan jumlah lado mudonya, alias sambal hijaunya. Tapinnya di sini. Sebanyak ini kita potek aja. Dagingnya lembut, mudah sekali kita robek di sini. Wih. Dan kalau bisa dilihat, masih juicy banget. Sama sekali nggak kering. Berminyak, berlemak, enak gitu. Mungkin karena faktor
menggunakan bebek atau itik yang masih berumur tidak terlalu tua ya. Kita cobain pakai nasi. Bismillah. Ada aroma santannya juga. Dan bisa dilihat ini adalah minyak dari santan yang keluar dari proses pemasakan yang cukup lama. Mari kita hajar. Begitu kita suap, aroma santannya, aroma rempah-rempahnya itu kecium banget. Jadi nggak cuma di lidah, tapi di hidung juga memanjakan kita yang sedang menikmati salah satu warisan budaya leluhur saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Kita lihat nih bagian kulit. Kita banyakin lagi sambalnya. Surprisingly saya pikir ini bakal pedes yang pedes banget gitu, tapi enggak. Pedes berasa, tapi bumbu dan rempah-rempahnya masih berasa saling, tidak ada yang terlalu dominan, jadi saling mengimbangi dan diikat oleh santan. Wow. Mantep banget. Oke, di sini aja ya. Yang lapar karena ngeliatin saya makan lagi enak banget, silahkan ambil makanannya sambil nemenin saya ke titik selanjutnya di episode ketiga kita di Indonesia Kaya Sumatera Barat. Sopan terakhir. Ini dia bagian dari perjalanan kita selanjutnya, Sawah Lunto. Di sini kita akan ke sebuah situs bersejarah bernama Situs Lubang Tambang Mbah Suro. Sebagai pembuka dari bagian perjalanan kita di sini, inilah saksi bisu kekejaman penjajahan kolonial, benda-benda yang membelenggu rakyat Indonesia yang keringat dan darahnya mengalir di sini. Mereka adalah rakyat Indonesia yang didatangkan dari berbagai daerah termasuk Batavia yang bekerja dalam belenggu dengan badan, kaki, dan tangan dirantai. Oke, saatnya bersiap-siap untuk memasuki salah satu situs bersejarah di kawasan Sawah Lunto ini, yang awalnya ditemukan oleh seorang ahli geologi Belanda bernama De Groot pada tahun 1885, yang mengetahui bahwa di sekitar Sungai Ombilin terdapat kandungan batu bara, yang kemudian dilanjutkan oleh Insinyur Willem Hendrik de Cruyff pada tahun 1867. Penyelidikan dengan seksama oleh Insinyur Verbeek menghasilkan temuan kandungan batu bara dengan kisaran mencapai puluhan juta, sehingga pada tahun 1892 mulailah ditambang di kawasan ini. Dan saatnya kita memasuki terowongan sepanjang 185 meter yang tepat berada di bawah kota Sawah Lunto yang menjadi saksi kekayaan alam dan kekejaman penjajahan Belanda. Kita sudah tiba di kawasan Situs Lubang Tambang Mbah Suro. Ikutin ke sini. Ini merupakan World Heritage Site, Ombilin Coal Mining Heritage of Sawah Lunto, yang menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO. Kita akan masuk ke dalam situ untuk melihat apa sejarah yang ada di sana.
gambarnya seperti itu. Oh gitu. Tapi sebenarnya dia bukan mandor kecil. Oh. Dia juga menyelamatkan kaum Inggris Jawa itu. Ya. Karena dia dipercaya tapi dia sambil nyelamatin. Nah, Oh gitu. Setelah itu tahun 1920 Ya. ini kebangun tutup sama Belanda. Oke. Dijadikan lubang cadangan di sini juga ditambah habis. Oh. Jadi dia ada 5 titik nih Mas. Titik pertama. Ya. Yang pertama kali buka itu lubang Ini sugar namanya. lubang sugar. Sugar. Terus ada di daerah Sungai Tiga, Lurah Gadang, dan Sigalut. Sigalut. Daerah sana itu. Oh. Daerah atas itu. Kemudian. Nah, jadi setelah ini ditutup 1920, tempat titik itu tambah lebih ditambah. Nah, Oh. yang diproduksi. Di sini dihentikan. Ini salah satu penyebab ditutupnya itu karena dari dulu sampai sekarang curah air mata air di bawah tanah itu nggak pernah ada sampai sekarang. Oh. Nah, ini kan kita tambah pompa. Hah? Ini mata air itu dikeluarin gitu. Oh gitu. Pompanya aktif terus. Terus, tapi kalau dibiarin penuh ya mas? Pernah, kenapa tuh sampai Oh pernah penuh. Sampai di? Ini lubangnya hilang pernah. Oh gitu. Tutup air. Oh berarti ini masih tekstur alami aslinya ya? Masih asli. Nah itu ada yang kerja membangun lubang, nyala, ada yang aktivitas mengambil batu bara. Oh, berarti di sana kita nggak bisa turun? Kita nggak turun ke bawah. Oh, iya. Ini kita bisa lihat dari sini itu level 2. Nah itu kan udah penuh sama air gitu. Iya. Oh, udah penuh. Ini pintu lubang kayak di atas. Oh, Nah sebenarnya di dalam peta itu ada 6 level. Jadi ada level 3, 4, 5, dan 6 nya lewat situ. Oh. Kita gali lagi, kalau kita gali kita ketemu. tapi ini masih belum mas? Nah jadi cuma pemerintah itu buatnya 2 level. Boleh, boleh. Udah. Boleh di center. Oh, berarti di situ udah air aja sekarang ya? Iya. Oh, betul. Seperti kayak tanda lantainya gitu ya? Iya, sama kayak lubang ganas. Ah. Lubang paranormal juga. Ah. Rantai-rantai, Ah. tulang-tulang kita jadi Di sini. Makanya akhirnya ditutup. ini ada rumah-rumah yang lima, fasilitasi yang Ya. seperti barang. Oh, ini itu bentuk batu baranya. Jadi ini yang dipukul dengan palu oleh pekerja tadi. Ada mesinnya yang kotor. Oh, masih kotor. Ada cekek stalaktit, Oh. gitu kan. Di sana bersih gue. Oh, yang bersih. Ini masih ada lubang Jepang itu kan Ah. semen. Sudah di semen, tinggal yang bagian belakang doang. Ini sengaja lah di semen. Oh. Biar lihat keasliannya. Keasliannya. Tapi untuk konstruksi masih aman ya mas ya? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Ya kan udah ada. 2007 Hah? belum ada trouble. Alhamdulillah. Trouble-nya cuma listrik mati. Karena airnya selalu kita sedot sebelum dia Sedot. mengumpul. Oh. Ini dari awal. Ini dari awal nih, ini asli. Kan beda, bukan. Iya. Kalau semen sekarang itu kan kelihatan aja tuh warnanya Iya. beda sama ini. Kalau ini lebih alami gitu. Kalau ini hitam. Ini batu baranya nih. Oh, ini yang udah bersih ya? Tahanan bahan bakarnya. Oh, lama. Lebih lama. Oh, gitu. lebih lamanya. Ini ya yang murni, yang udah bersih. Belum dicabut Hah? kan ya, dia keras. Keras. Tapi setelah udah ditambang, diambil, jatuhkan dia rapuh, pecah. Oh. Bara Berubah. semakin ringan, semakin bagus kualitasnya. Oh, gitu. Bara semakin berat. Masih berat. Ini file foto dari Belanda. Kan ada dokumennya. Mm-mm. Ini sebelum di apa bang? Sebelum dipasangin tembok-tembok batu bata. Oh. Jadi memang kayu-kayu rapuh. Kayu-kayu yang penyangga biasa. Tempat peristirahatan juga ya. Nah ini yang rencana mau ditambah ke pengunjung gitu. Oh. Di jalur ke bawah. Tapi untuk wisata aja enggak untuk. Kalau untuk wisata. Oh. Lagi pengerjaan nih. Pengerjaan. Dipasang ini acis namanya. Heeh. Satu lagi bau tanah. Oh. Kan? Ya kan? Berbau. Nah, bau tanah. Kalau air mati itu biasanya dipakai sama warga untuk mencuci, Oh. mandi aja. Tapi nggak apa-apa, nggak pengaruh ke badan. Ini sebenarnya masih ada, ini di semen waktu 2007 dibuka itu sengaja ditutup juga ini. Dengan alasan?
sama seperti tadi. Enggak, ya kalau ini memang agak beresiko. Jadi banyak terjadi runtuhan kecil Oh. dalam gitu. Mungkin strukturnya lebih rapuh gitu ya. Iya, jadi sengaja nggak dibuka. Bah Suro. Dulu tuh kan ada niatnya pemerintah memang mau dibuka jalur panjang Mm-mm. untuk sampai 135 meter museum situs lubang tambang aja. Cuma kita yang baru punya. Oh, oke. Belum ada kan? Belum ada. Belum pernah ketemu kan di Indonesia. Pernah. Museum situs masuk lubang tambang batu Iya. bara. Ini ada yang baru. Cuman ini yang terpanjang juga berarti. Dari lorong penuh sejarah yang melambangkan kekayaan alam negeri dan peliknya penderitaan rakyat di masa penjajahan, kita tutup perjalanan kita dalam rangkaian menikmati, mempelajari, dan mensyukuri kekayaan Indonesia di negeri Andalas, tanah Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih sudah mengikuti dan menjadi bagian dari perjalanan kami di sini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membukakan jalan bagi kami membagikan informasi kekayaan Indonesia dari kampung halamannya, Urang Awang. Sampai jumpa di perjalanan kami lainnya. Ikuti terus seluruh sosial media Partai Gerakan Indonesia Raya yang resmi. Terima kasih sudah menonton. Salam Indonesia Raya.